Shalom, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Visi Roh Kudus, Khotbah dan Pengajaran. Renungan pada hari ini mengambil tema manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Baiklah saudara, saya akan membacakannya untuk kita semua. Saudara bisa mengikutinya dan merenungkannya di dalam hati. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang kekasih, mengapa Tuhan tidak mau melihat apa yang dilihat oleh manusia? Tuhan sudah muak dengan segala tipu daya yang dipertontonkan oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. Karena sisi luar manusia itu banyak sekali kepalsuan, polesan, dan sandiwara belaka. Maka tidak sedikit orang yang kecewa karena sudah salah melihat dan salah menilai orang lain. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata, bibit, bebet, dan bobot. Saudara, secara manusiawi, ukuran seperti itu wajar-wajar saja dibuat sebagai acuan dalam memilih sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Namun sayangnya, manusia itu justru sering terjebak dengan ukuran-ukuran yang dibuatnya sendiri itu, karena ternyata orang yang akan dinilai itu malah lebih pintar memoles dirinya dan mengkelabui orang yang menilainya. Saudara yang kekasih, akhirnya timbullah penyesalan dan kekecewaan. Saya kirain dia baik. Saya kirain dia kaya. Ternyata dia ini dan itu. Kecewa sudah. Saudara yang kekasih, masih ingat kisah dalam pemilihan Raja Daud menjadi raja. Jadi seperti kisah perjalanan Daud menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul. Karena Tuhan tidak berkenan lagi kepada Raja Saul atas kepemimpinannya yang tidak setia dan taat kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan memerintahkan Samuel, abdi Allah itu, untuk mengundang Isai beserta semua anak-anaknya yang laki-laki untuk hadir dalam pemilihan calon raja yang baru untuk menggantikan Raja Saul. Ternyata, saudara, Isai hanya membawa dan memperkenalkan 7 orang dari anaknya yang laki-laki, sementara Daud, anaknya yang ke-8, tidak diikutsertakan dalam pemilihan calon raja yang baru itu. Karena Isai ayahnya menilai dan melihat parasnya Daud saja, bahwa Daud menurut Isai ayahnya tidak pantaslah menjadi raja. Apa saudara yang membuat Isai berpikiran seperti itu terhadap Daud? Karena menurut ukuran dalam suatu peperangan, di mana pada saat itu bangsa Israel masih diperhadapkan dengan
peperangan melawan bangsa-bangsa yang lain. Maka dari situ persyaratan-persyaratan utama yang dilihat dalam pemilihan seorang raja, pertama dari parasnya. Harus dia tinggi besar, gagah, dan perkasa, sehingga bisa memotivasi, bisa mendorong semua pasukan-pasukannya untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ternyata saudara, Isai di sini hanya melihat dan menilai Daud dari parasnya saja. Tetapi ayahnya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati Daud, di mana hati Daud sangat melekat dan sangat berkenan di mata Tuhan. Apabila dibandingkan dengan penampilan saudara-saudaranya, yaitu abang-abangnya yang begitu gagah dan percaya itu, yang tinggi besar, tampan-tampan, ya Daud memang tidak ada apa-apanya. Tetapi saudara tahu bahwa Tuhan telah menolak semua saudara-saudaranya itu, dan ternyata Tuhan memilih Daud menjadi raja. Saudara nanti bisa membacanya lebih jelas lagi di 1 Samuel 16, dimulai dari ayat 13 sampai dimulai dari ayat 3 sampai 13. Maka dari itu saudara, marilah kita menjaga hati supaya Tuhan berkenan kepada kita dan Tuhan mau memilih kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan setia. Hamba yang setia, mari masuklah. Saudara kekasih, sebagai ayat penutup untuk perjumpaan kita di dalam renungan hari ini, saya akan membacakan dari Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dalam dan menajiskan orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Evangelis John Wesley Marpaung. Sampai bertemu pada renungan yang berikutnya. Haleluya.